Bab 1277. Mendamaikan dua sekte dan 5 kota rahasia wilayah. Penatua Yuan tidak mengatakan apa-apa. Baginya, bukan hal buruk bahwa Wildokin dan putranya jatuh. Karena di antara keluarga besar, keluarga Qin sering bernyanyi melawannya. Keluarga Qin ingin menggantikan keluarga Yuan dan menjadi keluarga pertama umat manusia. Ini bukan rahasia lagi di wilayah rahasia. Dia belum pernah menyerang keluarga Qin sebelumnya. Tentu saja, agar tidak kehilangan kedua belah pihak, dia tidak ingin keluarga bangsawan lainnya berpikir bahwa keluarga Yuannya adalah satu-satunya yang menghormatiku dan akan mati jika dia tidak melakukannya. Jika dapat menyingkirkan dua pendekar keluarga Qin dengan bantuan warrior Yang, maka di wilayah rahasia di masa depan, tidak akan ada keluarga atau sekte bangsawan yang dapat menandingi keluarga Yuannya. Setelah kalah dalam dua pendekar, apakah keluarga Qin masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan perintah dari keluarga Yuannya? Dosa yang ditimbulkan sendiri. Penatua itu mencibir dan menghilang. Kota kiamat. Di udara, Wildokin membalik tangan kanannya. Paksaan yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Paksaan yang kuat membuat seluruh kota kiamat bergetar. Di kota kiamat, semua orang menatap langit dengan pandangan ngeri. Pendekar ketiadaan. Ada keributan di kota. Tenang dan lakukan tugasnya. Siapapun yang berani memanfaatkan kekacauan akan dibunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kota. Lian Ye. Mendengar suara Lian Ye, meskipun banyak orang di kota masih ketakutan, mereka tenang dan tidak ada masalah, terutama karena tidak ada yang berani membuat masalah. Meskipun Lian Ye adalah seorang wanita, dia bukan orang yang berhati lembut. Dulu ada tentara bayaran yang bergabung dengan kota kiamat dan membuat masalah di kota. Akibatnya, semua tentara bayaran itu terbunuh. Dapat dikatakan bahwa pamor Lian Ye di kota adalah yang kedua setelah warrior Yang. Lian Ye berjalan keluar dari aula pedang bersama sekelompok orang dan naik ke udara. Di belakangnya, ada Linux dan yang lainnya. Semuanya adalah pendekar kaisar. Ketika mereka melihat Wildokin dan yang lainnya, Linux dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Dua pendekar ketiadaan. Liga Pedang sekarang tidak memiliki kekurangan kaisar. Jika itu adalah pendekar kaisar, seluruh Liga Pedang bergabung, ditambah formasi kota kiamat, untuk melawan Pantong. Bukankah itu hebat? Tetapi dua hantu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh pendekar kaisar di kota kiamat. Lian Ye tidak menyangka dua pendekar akan datang. Dia sedikit terkejut, tapi wajahnya sangat tenang. Matanya tertuju pada Wildokin yang menuju ke kejauhan dan berkata, "Kamu berasal dari wilayah rahasia. Kamu tahu wilayah rahasia?" Kilatan kejutan melintas di mata Wildokin, lalu mengangguk dan berkata, "Aku pikir warrior yang memberitahumu, atau itu bagus, jadi aku tidak ingin membuang waktuku. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu dan serahkan Halfa Yun. Aku akan membiarkan kalian langsung mati, kalau tidak. Kalau tidak biarkan aku menunggu untuk disiksa dan mati, kan?" Lian Ye berkata dengan suara rendah. Wildokin menyipitkan matanya sedikit, "Melihatmu, kamu tidak perlu takut." "Mengapa? Apakah kamu menunggu warrior yang untuk menyelamatkanmu?" Lian Ye berkata, "Liga Pedang tidak akan menyerahkan Halfa, ini adalah jawaban Liga Pedangku." "Apakah kamu yakin?" Wildokin mencibir. Lian Ye tidak membalas Wildokin, tetapi berbalik dan memberi sedikit hormat, "Tolong juga minta senior untuk mengambil tindakan. Aku sudah ingin bergerak." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan,
kemudian raksasa tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Dalam sekejap mata, raksasa ini datang ke langit di atas Wildokin, kemudian meninju kepala Wildokin. Sebelum tinju tiba, kekuatan tinju yang kuat mengirim Wildokin dan keduanya mundur 10 kaki. Pada saat ini, semua orang melihat raksasa ini dengan jelas. Kera raksasa, siluman monster alam kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang di kota kiamat tiba-tiba menghela napas lega. Kemunculan kera hitam ini tak pelak membuat semua orang di kota kiamat menjadi obat penenang. Di langit, ketika kera hitam muncul, ekspresi Wildokin dan keduanya tiba-tiba berubah. Jelas, mereka berdua tidak mengharapkan keberadaan Liga Pedang dan Pendekar Master, tetapi juga monster siluman. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Liga Pedang mendapat bantuan dari monster siluman, jadi dia mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, kemudian membanting ke depan dengan tamparan. Telapak tangan keluar, sidik jari energi muncul, mengenai kepalan kera hitam. Boom! Tanda tinju Wildokin langsung hancur dan kecepatan kera hitam tidak berkurang. Seluruh orang menembak ke arah Wildokin, kemudian meninju Wildokin lagi. Mata Wildokin berkilat marah, tangannya sedikit berputar dan aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Hancurkan kota kiamat. Suara Wildokin jatuh. Seluruh orang berubah menjadi pita dan bergegas menuju kera hitam. Di samping, pria paruh baya mendengar kata-kata Wildokin, matanya tertuju pada kota kiamat. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangan kanannya dan hendak menembak raksasa. Kapal awan alam kaisar. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata, "Ini adalah kapal awan alam kehampaan. Kalian benar-benar memiliki kapal awan alam kehampaan." Boom! Tiba-tiba, seberkas sinar biru melesat keluar dari menara di puncak kapal awan alam kehampaan. Sadar akan kengerian sinar biru, wajah pria paruh baya itu berubah. Dia tidak berani gegabah, menggerakkan pergelangan tangannya, dan pisau panjang muncul di tangannya. Boom! Tangan itu mengangkat pisau dan jatuh, baloknya hancur, tetapi pria paruh baya itu juga terkejut dan mundur hampir 100 meter. Boom! Pada saat ini, seberkas cahaya biru lain memancar dari ujung kapal awan alam kehampaan. Kelopak mata pria paruh baya itu berkedut, tatapan kejam melintas di matanya. Kaki kanannya menabrak kehampaan, seluruh orang berubah menjadi pita dan mengenai sinar biru. Bum bum bum. Ada suara gemuruh yang memekakkan telinga di langit. Di kota kiamat, Lian Ye menatap Wildokin dan pria paruh baya di langit, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Orang-orang di wilayah rahasia mulai khawatir tentang kota kiamat. Warrior yang masih hilang. Warrior yang adalah tulang punggung seluruh Liga Pedang. Jika terjadi sesuatu pada warrior yang, sudah pasti Liga Pedang akan runtuh. Ini sama sekali tidak berlebihan. Alasan utama mengapa dia bisa mengejutkan semua orang sekarang adalah karena semua orang tahu bahwa orang di belakangnya adalah warrior yang, dan begitu warrior yang tidak ada, banyak orang di kota kiamat pasti tidak akan mendengarkan perintahnya. Dan bahwa Linux dan yang lainnya juga dapat meninggalkan kota kiamat. Tidak mungkin, dengan warrior yang, semua orang merasa bahwa ada masa depan dan hanya melihat harapan. Tanpa warrior yang, tidak mungkin Liga Pedang mencapai level berlian bagaimanapun perkembangannya. Master Pedang. Lian Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang, apakah kamu baik-baik saja?" Bum bum. Di langit, ledakan itu terdengar seperti guntur dan seluruh langit terus bergetar.
Kekuatan Wildokin itu jelas tidak sebaik kera hitam. Adapun pria paruh baya di samping, dia ditahan oleh kapal awan alam kehampaan, tidak dapat membebaskan tangannya untuk membantu Wildokin. Meskipun kapal awan alam kehampaan banyak memakan batu kecubung, bagi Liga Pedang tidak kekurangan batu kecubung. Ayah, ayo evakuasi dulu. Pada saat ini, pria paruh baya di sampingnya tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Wildokin. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, karena setiap orang dengan kebijaksanaan dapat melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum ayahnya kalah. Dan begitu ayahnya dikalahkan, maka mereka berdua sangat mungkin untuk jatuh di sini. Di kejauhan, ketika dia mendengar kata-kata pria paruh baya itu, wajah Wildokin berubah untuk sementara waktu. Dia secara alami tidak ingin kembali ke wilayah rahasia, itu tidak mungkin lagi. Dan jika berlarut-larut, sangat mungkin untuk jatuh di sini. Memikirkan hal ini, Wildokin tidak ragu-ragu, segera berkata, "Mundur." Suara Wildokin jatuh. Pria paruh baya itu mengangguk, hendak mundur, medan tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang tiba-tiba keluar dari ruang di samping pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis, semua rambut di tubuhnya berdiri pada saat ini, naluri krisis membuatnya ingin menghindar, tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menekannya, membiarkan tubuhnya berhenti sebentar. Pada saat inilah cahaya pedang melesat langsung dari alisnya. Tubuh setengah baya menegang, dan di belakangnya adalah warrior yang pedang yang cepat sekali. Suara pria paruh baya itu jatuh dan darah menyembur keluar dari alisnya. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan langsung menyingkirkan tubuhnya. Tidak. Di kejauhan, saat dia melihat tubuh pria paruh baya itu, mata Wildokin akan terbelah, dan pada saat ini, ruang di belakangnya tiba-tiba menggeliat, kemudian belati dimasukkan langsung ke leher punggungnya. Wajah Wildokin berubah drastis. Dia tidak menyangka akan ada orang. Untungnya, responsnya tidak lambat dan sosoknya melintas. Pada saat kritis, dia pindah ke samping, hanya untuk menghindari serangan fatal, tapi begitu dia berhenti, cahaya pedang telah datang kepadanya, dan pada saat yang sama, jiwa pedang langsung menekannya. Wildokin ngeri, dan dengan cepat melepaskan aura pendekar ketiadaan untuk melawan jiwa pedang, tapi tepat saat auranya muncul, aura pendekar ketiadaan lain muncul. Jiwa pedang itu menekannya secara bersamaan, langsung menekan auranya kembali ke tubuhnya. Ini sudah berakhir. Mata Wildokin terbuka lebar, dan pikiran ini muncul di benaknya. Sebuah cahaya pedang menusuk tepat di antara alisnya, dan pada saat yang sama, sebuah belati dimasukkan ke bagian belakang lehernya. Kamu adalah warrior yang... Oke. Wildokin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang tidak memberinya kesempatan. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya pedang melintas di antara alisnya lagi. Suara Wildokin tiba-tiba berhenti, kemudian tidak ada warna di matanya. Itu Master Pedang. Pada saat ini, seseorang di kota kiamat tiba-tiba berteriak keras. Mata semua orang tertuju pada warrior yang, dan ketika dia melihat penampilan warrior yang, seluruh kota kiamat tiba-tiba mendidih. Master Pedang, Master Pedang. Di kota kiamat, banyak orang berteriak serempak dan suaranya mengguncang langit. Di suatu tempat, Lian Ye memandang warrior yang dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, kekhawatiran di hatinya akhirnya jatuh. Melihat kota kiamat di bawah, warrior yang sedikit mengangguk, lalu sedikit menekan tangan kanannya. Tiba-tiba, seluruh kota kiamat terdiam,
jarum suntik bisa terdengar. Jika tidak ada yang melanggar Liga Pedang kami tidak akan mengikat orang. Jika ada yang melanggar Liga Pedang kami akan menghancurkannya. Mulai sekarang, Liga Pedang kami secara resmi menyatakan perang terhadap wilayah rahasia. Aku ingin mendamaikan 2 sekte dan 5 kota rahasia wilayah. Suara warrior yang bergema seperti guntur di seluruh kota kiamat bersambung.